saya Ren Hermawan dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas materi tentang elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran ini terbagi menjadi dua kata. Yang pertama adalah elastisitas, yang kedua adalah penawaran. Elastisitas merupakan sejauh mana pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan kondisi yang ada. Kondisi yang dimaksud itu adalah perubahan harga. Dengan kata lain, elastisitas merupakan derajat kepekaan permintaan dan penawaran. Nah, sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen dan dijual kepada konsumen dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Dengan demikian, elastisitas penawaran adalah ukuran kepekaan jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur persentase perubahan jumlah penawaran yang terjadi akibat perubahan harga. Misalnya, pada tahun sekian, perubahan penawaran dan perubahan harganya itu berapa, tahun berikutnya itu berapa. Itu diukur apakah presentasinya itu meningkat atau menurun. Nah, di dalam elastisitas penawaran ada istilah elastis dan inelastis. Elastis itu adalah ketika kenaikan harga barang diikuti dengan peningkatan barang yang ditawarkan juga. Sedangkan inelastis adalah ketika peningkatan harga tidak diikuti dengan peningkatan barang yang ditawarkan. Jenis-jenis elastisitas penawaran yang pertama adalah penawaran elastis sempurna. Penawaran elastis sempurna ini terjadi jika harga suatu barang tidak berubah, akan tetapi penyediaan barang ini berubah. Dengan kata lain, perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali dengan perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya sama dengan tidak terhingga. Contoh kasus ini, warkan atau jumlah yang dijual itu terus meningkat. Contoh lain itu seperti mie dengan mengeluarkan produk-produk baru dengan harga yang tetap. Yang kedua adalah penawaran elastis. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan penawaran yang lebih besar, atau dengan kata lain, persentase perubahan barang yang ditawarkan ini lebih besar dari persentase perubahan harga, sehingga nilai koefisiennya lebih besar dari 1. Contoh kasus ini adalah dalam kehidupan sehari-hari biasanya terjadi kepada barang hasil industri. Karena barang hasil industri ini bisa ditambah maupun dikurangi jumlah produksinya, seperti peralatan mandi, sabun, sampo, pasta gigi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah penawaran dengan elastisitas uniter. Penawaran elastisitas uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran, atau bisa dikatakan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan barang yang ditawarkan, sehingga nilai koefisiennya sama dengan 1. Nah, ini seimbang antara perubahan harga dengan perubahan penawaran. Contoh kasus ini adalah pada penjual daging sapi yang sekaligus yaitu peternak sapi. Ketika harga sapi ini naik, biasanya ini terjadi pada saat Idul Fitri. Nah, meningkatnya ini mungkin sekitar 22%. Nah, penjual daging sapi ini harus juga menjual dagingnya itu sekitar 22% agar perubahan harga dengan perubahan penawaran itu seimbang. Ketika selesai Idul Fitri, harga daging ini normal. Nah, penjual daging sapi ini harus juga menjual dengan harga normal supaya tetap seimbang antara perubahan harga dan perubahan penawaran. Dan mengingat daging sapi juga masih bisa dijual di kemudian hari. Yang keempat adalah penawaran tidak elastis atau inelastis. Penawaran inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan penawaran, atau dengan kata lain jika persentase perubahan barang yang ditawarkan lebih kecil dari persentase perubahan harga, atau jika nilai koefisiennya sama dengan lebih kecil dari 1. Contoh pada kasus ini adalah peningkatan harga cabai. Ketika harga cabai naik ini, pasti para petani ini akan melakukan segala cara agar dia tuh memproduksi cabai lebih banyak.
dengan cara misalnya membeli lahan baru dan sebagainya. Nah, namun ada sebagian petani yang memiliki keterbatasan biaya sehingga apa yang dia capai atau produksi yang ingin dia capai itu tidak tercapai, sehingga barang ditawarkan ini lebih kecil dari perubahan harga. Yang kelima adalah penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna dapat terjadi jika perubahan harga tidak dapat mempengaruhi jumlah penawaran, atau dengan kata lain, perubahan harga berapapun tidak berpengaruh pada perubahan barang yang ditawarkan, atau jika nilai koefisiennya adalah 0. Jadi mau harga berapapun itu tidak berpengaruh. Contoh kasus ini adalah pada musim kemarau. Para petani cabai, terong, dan sayur-sayuran lainnya itu sulit untuk menambah jumlah produksinya. Walaupun pada saat itu sayuran-sayuran itu meningkat harganya, tapi tetap saja walaupun meningkat harganya, cabai sama terong dan sebagainya itu tetap relatif terbatas. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang pertama adalah jumlah persediaan. Nah, perusahaan yang menyimpan barang dalam kondisi jumlah yang banyak akan memiliki penawaran yang lebih elastis, karena pada saat ada permintaan dari masyarakat, dia dapat langsung menjual barangnya itu dari ke pasaran. Nah, sedangkan perusahaan yang memiliki persediaan yang sedikit atau sudah habis, maka perusahaan itu akan kesulitan untuk menjual ketika ada permintaan dari masyarakat, sehingga penawaran ini disebut inelastis. Yang kedua adalah jangka waktu produksi. Penawaran barang hasil industri ini akan berbeda dengan hasil pertanian. Nah, untuk memproduksi pertanian ini memang butuh waktu lama dibanding dengan hasil industri yang cepat banget. Contoh dalam hasil pertanian ketika ingin menanam jagung. Untuk menanam jagung dan membuahkan hasil itu harus menunggu 3 bulan dulu lamanya. Nah, sehingga sektor industri ini termasuk dalam penawaran elastis, sedangkan pertanian termasuk dalam inelastis. Yang ketiga adalah daya tahan penyimpanan. Nah, produk-produk yang memiliki daya tahan singkat itu seperti makanan, hasil pertanian, seperti sayuran yang mudah layu, buah-buahan yang mudah busuk. Nah, biasanya dia itu memiliki penawaran yang inelastis. Sedangkan produk-produk yang tahan lama seperti barang-barang elektronik atau kompor, gas, kulkas dan sebagainya itu cenderung memiliki penawaran yang elastis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.